Orang kafir ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Dia jawab, la adri. La adri. Dia mengatakan, saya nggak tahu. Padahal mungkin dia dulu ketika di dunia dia punya Tuhan. Di dunia dia punya dewa misalnya. Di dunia dia punya sesembahan selain Allah. Tapi pada saat dia ditanya oleh malaikat di alam kubur, "Man rabbuka?" dia tidak menyebut nama Tuhannya. Ahli kitab yang dia menyembah para nabi, misalnya orang Yahudi yang menyembah Uzair, atau orang Nasrani yang menyembah Isa, mereka tidak menyebut Yesus ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Tapi mereka jawab, la adri. Sehingga ketika di yaumil qiyamah, manusia hanya ada dua model jawaban. Pertama, dia jawab dengan benar, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, inilah hamba yang mukmin. Atau yang kedua, dia nggak berani menyampaikan jawaban yang salah, sehingga dia hanya mengatakan la adri, saya nggak tahu. Maka kalau ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Munkar Nakir, "Wa ma ilmuka?" Apa yang kau pelajari? Apa ilmumu? Jawaban yang benar kan? "Qara'tu kitaballah, thumma ta'allamtuhu." Aku membaca kitabullah dan aku mempelajarinya. Ternyata dia tidak mempelajari kitabullah, yang dia pelajari kitab yang lain. Dia tidak mempelajari sunnah Nabi SAW, yang dia pelajari ajaran orang lain, maka dia tidak akan bisa memberikan jawaban yang benar. Baik. Selain daripada itu adalah bingung itu nyaman atau tidak? Pak dokter pernah nggak menjumpai situasi bingung ketika berhadapan dengan pasien? Pernah. Apa yang Bapak rasakan? Nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Jangan-jangan nanti kalau disuntik mati gitu ya? Atau gimana? Apa yang dirasakan oleh Pak dokter ketika menjumpai pasien dan Bapak bingung? Misalnya dalam situasi genting ya. Ini emergency, harus butuh tindakan segera, tapi Anda bingung. Mau dikasih tindakan apa, Anda bingung. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Mau bertindak bingung, ditinggalkan juga bingung. Orang tidak akan nyaman ya. Orang tidak akan nyaman pada posisi ketika dia bingung. Nah, bingung yang paling tidak nyaman itu bingung agama. Sehingga bingung yang berawal dari ketidakjelasan ideologi, bingung yang muncul karena dia tidak punya pegangan akidah yang benar, bingung karena dia tidak tahu bagaimana cara beragama yang benar, ini paling menakutkan. Karena bingung seperti ini dibawa sampai kiamat. Di sini ada salah satu contoh. Bagaimana jawaban orang kafir ya, yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir itu, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan kiamat itu tidak ada sisi keraguan di sana. Qultum, dulu kalian mengatakan, ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kami enggak tahu kiamat itu apa. Kami enggak pernah punya perasaan kalau nanti akan ada kiamat. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan kami juga enggak yakin dengan apa yang kami miliki. Maka dalam posisi ketika mereka bingung, ganti baterai. Oh enggak. Baterainya baru. Bismillah. Ganti ini. Bismillah, cek. Mati juga? Ini sudah nyala. Cek, bismillah, subhanallah. Tes. Ini hidup. Nah, bismillah. Cek, lebih jelas ini. 1, 2. Lebih jelas mana? 2. Insyaallah. 2 lebih jelas dari 1 ya. Tes. Bismillah.
Ini lebih jelas. Kita lanjutkan. Jadi bingung yang paling orang mengalami kebingungan, dia akan punya penyakit resah. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus bertindak apa? Dalam situasi seperti itulah manusia bingung agama, dia bingung sampai hari kiamat. Dan saat dia bingung sampai hari kiamat, konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasih hidayah kepadanya untuk bisa mendapatkan surga dengan cara mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa? Dengan mencari ilmu, orang jadi mudah menuju surga. Sebab latar belakang kenapa orang itu bingung, karena dia nggak punya ilmu. Dokter kenapa dia tidak berani bersikap A, bersikap B pada posisi dia bingung? Karena dia nggak tahu. Saya harus lakukan apa? Misalnya ada pasien digigit ular, ya, itu kan butuh penanganan cepat. Maksimal berapa lama itu? Tergantung jenis ularnya. Masalahnya pasien nggak tahu nama ularnya. Tadi digigit ular apa, Pak? Mbah ular apa? Pokoknya ulo. Lah ular yang kayak apa? Karena serum yang nanti akan disuntikkan akan berbeda antara satu ular dengan ular yang lain misalnya. Dan dia bingung ular apa. Dokternya juga bingung. Ini ada banyak antibiotik atau antibodi yang mau dipasangkan, misalnya mau disuntikan. Tapi bingung. Itu karena dia nggak punya ilmu. Tapi kalau dia tahu ilmunya, oh ini jenis ular kayak gini, dia bisa langsung ambil tindakan. Ilmu modal utama agar orang tidak bingung. Nah, maka keyakinan agama yang dimiliki oleh seseorang itu bergantung dari apa? Ilmu. Sehingga ketika dia belajar ilmu agama, menanamkan prinsip yakin dalam hatinya, maka semakin banyak ilmu yang dia pelajari akan menambah iman. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau ngajak orang untuk kajian, Mu'adz ngajaknya dengan kalimat apa? Haya nu'minu sa'atan. Haya nu'minu sa'atan. Mari ngeces iman sesaat. Jadi belajar agama itu sama dengan ngeces iman. Dengan syarat jika yang dipelajari benar. Jika yang dipelajari isinya ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sebatas informasi atas nama agama itu banyak, ya. Walaupun tidak semuanya berasal dari agama. Sehingga orang menyampaikan informasi atas nama agama, ya saya boleh sebut materi yang diberi judul agama, disampaikan oleh seorang dai yang berkedok sebagai tokoh agama. Dia mungkin bisa menyampaikan materi. Tapi ternyata yang dia sampaikan bertentangan dengan kebenaran, berarti itu ilmu atau bukan? Bukan, itu kontranya ilmu. Sehingga justru dia menjauhkan orang dari ilmu karena orang ini diberi racunnya ilmu, syubhat. Sebab syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu menjadi racun ilmu. Karena itulah keyakinan seorang hamba, dia tidak berubah karena sikap keras orang lain. Tapi keyakinan bisa berubah karena syubhat. Bani Israel pada waktu dia dijajah Fir'aun selama bertahun-tahun, agamanya nggak berubah. Mereka tetap mukmin, beriman kepada Musa, beriman kepada Harun. Dan Musa bersama Harun ketika mendakwai Fir'aun kan bertahun-tahun. Tapi begitu mereka diselamatkan, berhasil menyeberangi lautan, lalu tinggal di sebuah tempat, kemudian Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Bani Israel dikasih syubhat oleh As-Samirui hanya dalam waktu 40 hari.
Mereka berubah agamanya jadi penyembah patung pedet. Masya Allah. Jadi mana yang lebih berbahaya bagi akidah orang? Hah? Bagi akidah orang mana yang lebih berbahaya? Syubhat, Pak. Kaum muslimin di Palestina dengan tekanan orang-orang Israel yang sedemikian rupa, agama mereka nggak berubah, Pak. Mereka mati tapi tertindas, Pak. Iya, tertindas. Mereka mati muslim. Apakah kemudian selesai urusannya? Tidak, Pak. Dalam posisi ketika mereka mati muslim, mereka mati sebagai syahid, mereka mati sebagai orang yang dizolimi, mereka mati sebagai orang yang memperjuangkan iman, mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Terlebih ketika mereka mati berjuang untuk membela agamanya, Allah memberikan jaminan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kalian menyangka kalau orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Hakikatnya mereka hidup di alam lain. Sehingga di posisi itu mereka dalam keadaan apa, Pak? Bertahan imannya. Dajjal berbeda. Makanya proyeknya Dajjal apa, Pak? Mengkafirkan, bukan menghabisi. Sehingga pada waktu Dajjal mendatangi satu masyarakat, lalu mereka diajak beriman kepadanya, dan masyarakat ini mau beriman. Akhirnya apa yang terjadi? Kesejahteraan hidupnya bertambah. Makanan berlimpah, binatang mereka susunya makin banyak. Intinya makanan berlimpah. Ketika Dajjal mendatangi masyarakat yang lain, kemudian mereka diajak beriman kepadanya, tapi masyarakat itu nggak mau beriman. Apa sikap Dajjal kepada masyarakat ini? Dibantai atau tidak? Dibiarkan. Tapi kemudian Dajjal meninggalkan kampung itu, dia panggil seluruh kekayaan kampung ini. Akhirnya semuanya mengikuti Dajjal. Kekayaan kampung ini mengikuti Dajjal. Dalam keadaan kampung ini orangnya, penduduknya bertahan mukmin, cuman materinya diambil Dajjal. Sehingga Dajjal tidak membantai. Tapi Dajjal memberi fitnah yang itu berkaitan dengan iman dan ideologi. Proyek dia menyesatkan orang, bukan menghabisi orang. Sehingga mana yang lebih berbahaya? Fitnah Israel atau fitnah Dajjal? Mana yang lebih berbahaya? Kita sepakat fitnah Dajjal. Kenapa, Pak? Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, wa min syarri fitnatil masih ad-Dajjal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan fitnah Dajjal. Bahkan Nabi SAW juga menegaskan, ma min fitnatin a'dhamu min fitnatid Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya dibandingkan fitnah Dajjal. Dan para nabi dari mulai yang pertama sampai yang terakhir, illa andara ummatahu bihadzal a'war, mengingatkan umatnya dengan keberadaan al-a'war. Manil a'war? Makhluk yang buta sebelah, Dajjal. Karena sasaran Dajjal itu bukan nyawa. Sasaran Dajjal akidah. Sebab orang kalau dia sudah dihancurkan akidahnya, dia mau nyari apa lagi? Nyawa hilang, yang lain juga pasti akan kehilangan nyawa. Tapi kalau agama hilang, tidak ada gantinya. Kalau agama hilang, tidak ada gantinya. Baik. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa menguatkan iman ini? Ilmu. Maka orang dengan memiliki ilmu, dengan belajar agama, dengan serius dan yang dipelajari itu benar, dia tidak model orang yang suka cari-cari syubhat, sehingga yang dia pelajari adalah prinsip-prinsip yang benar dalam hidupnya, maka keyakinannya akan bertambah. Di saat keyakinan itu bertambah, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Sebab bingung di dunia akan berdampak kepada bingung di akhirat. Dari sinilah kita perlu untuk kemudian pertama menjaga kelestarian ilmu yang valid dan yang murni, yang masih puritan, yang masih bersih. Artinya belajar yang prinsip-prinsip dalam beragama itu penting. Misalnya belajar yang sifatnya indoktrinasi, ya walaupun mungkin sedikit ini cuman kayak gini dibolak-balik nih, tapi itu prinsip. Contohnya apa sih, Pak? Tentang tauhid, tentang wajibnya mengikuti Nabi SAW, tentang prinsip pentingnya untuk menjaga sunnah Nabi SAW,
bahwa ibadah itu harus mengikuti beliau. Itu prinsip. Menjaga prinsip seperti ini penting, karena itu saripatinya ilmu. Sementara ikhtilafat, berbagai macam perbedaan pendapat dan seterusnya, itu kan muncul belakangan. Mempelajari bagian ini berarti kita taruh belakangan. Tapi pondasinya dulu yang dikuatkan, agar gimana caranya orang itu tidak menjadi ragu dan berubah gara-gara pengaruh dari orang lain. Baik. Selanjutnya kami sebutkan terlebih dahulu peta syariat agama. Baik. Ujian kajian siang tuh Pak. Ngantuk ya? Insya Allah gak ngantuk ya. Saya perlu teriak-teriak biar gak ngantuk. Gak perlu ya, insya Allah. Di depan ada jeruk, ada anggur. Silakan, boleh dinikmati. Anda boleh makan tapi saya gak boleh ya. Kalau saya makan kan resto ngaji. Baik, silakan, gak apa-apa. Jadi daripada Anda ngantuk mending Anda makan. Kecuali yang puasa ya. Baik, Allah memberikan kita ujian berupa dua hal. Ujian takdir dan ujian syariat. Ujian takdir bentuknya apa Pak? Semua yang kita alami. Baik yang berkaitan dengan ekonomi kita, yang berkaitan dengan lingkungan kita, kemudian jasad kita dan seterusnya. Ini ujian takdir. Baik. Ibadah kita terhadap ujian takdir itu apa? Apa ibadah kita terhadap ujian takdir? Ridho, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan, dan sabar atau ridho ketika mendapatkan keburukan. Sebab takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Kok ada Pak takdir buruk? Nabi SAW sendiri yang menyampaikannya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Disebut takdir buruk kembali kepada kondisi yang dialami oleh makhluk. Kalau seluruh perbuatan Allah baik, karena perbuatan Allah diiringi dengan ilmu dan hikmah. Ya? Sehingga seorang hamba terkait ujian takdir dia diajarkan, kalau kau mendapatkan kebaikan, kau bersyukur. Dan sebaliknya ketika kau mendapatkan takdir buruk, kau bersabar atau ridho. Itulah ibadah kita terhadap takdir. Sudah? Lalu ujian jenis yang kedua adalah ujian syariat. Allah turunkan syariat kepada hamba. Apa isi dari ujian syariat? Isi syariat itu apa? Perintah, larangan, dan aturan. Ada perintah, ada larangan, ada aturan. Itulah ujian syariat. Baik. Berarti ibadah kita terhadap ujian syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Aturan itu contohnya kayak gini. Batas waktu sholat duhur dari ini sampai ini. Maka Anda sholat duhur sesuai waktunya, berarti Anda mengikuti aturan. Bagi waris yang benar seperti ini, maka Anda bagi waris sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, berarti Anda mengikuti aturan. Dan demikian seterusnya. Baik. Sehingga makna takwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan aneka perintah takwa yang lainnya. Bentuknya gimana? Apa makna takwa di situ? Kau ketika menghadapi ujian itu berhasil, itulah takwa. Saat Anda menghadapi takdir, Anda bertakwa. Sehingga Anda ketika sedang mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan ujian musibah Anda bersabar, Anda ridho, berarti Anda takwa ketika menjalani takdir. Dan ketika Anda menjalankan syariat, Anda melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan, maka Anda bertakwa dari sisi ujian syariat. Sehingga takwa ini menyeluruh, mencakup semuanya. Sebagai contoh, coba Anda bedakan dua hal ini. Menjalankan ritual ketaatan dan melaksanakan aturan. Mana yang lebih berat?
Mana yang lebih berat? Menjalankan ritual ketaatan seperti sholat, zikir, baca sholawat, baca tahlil, puasa, dan seterusnya. Dan yang kedua, mentaati aturan. Mentaati aturan berarti yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat? Mentaati aturan. Kenyataannya di lapangan demikian. Maksudnya gimana, Pak? Ada banyak orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin tahajud, rajin ini, rajin baca Quran, rajin. Tapi di saat yang sama dia koruptor. Berarti apa itu? Dia berhasil dalam ritual ketaatan, tapi gagal untuk menjalani aturan. Apakah seperti yang disebut bertakwa? Apakah seperti ini yang disebut bertakwa? Ya? Bismillah. Sebentar. Kecapean dia. Ini kecapean nih, enggak keluar suara. Bismillah. Kenapa? Bismillah. Cek tes. Subhanallah. Enggak keluar. Bismillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Tolong doakan biar mikrofonnya sehat ya. Doa jamaah barangkali lebih mustajab. Nah, kita lanjutkan. Jadi disebut sebagai orang yang bertakwa adalah apabila dia memenuhi semuanya. Dalam masalah takdir dia penuhi, dalam masalah syariat juga dia penuhi. Nah, selanjutnya kita beralih ke syariat. Peta syariat agama. Kalau masalah takdir di tulisan itu saya tidak sebutkan ya. Karena saya tidak membahas tentang penjelasan ujian, tapi lebih kepada masalah syariat. Mengenali peta agama akan mengantarkan kita untuk memahami posisi agama terkait urusan dunia. Posisi agama terkait urusan dunia. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari, agama itu ada di mana? Itulah yang perlu kita kenali. Nah, urusan manusia bisa kita bagi jadi dua. Satu, urusan dunia. Yang kedua, urusan agama. Ada? Urusan dunia bagaimana, Pak? Ya, urusan dunia seperti muamalah kita dengan orang lain, baik yang kaitannya dengan harta maupun yang tidak ada kaitannya dengan harta, itu urusan dunia. Baik. Dan Nabi SAW memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam urusan dunia, silahkan berkreasi. Maka beliau mengatakan bagaimana? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam masalah urusan dunia, manusia tidak dibatasi. Silahkan berkreasi. Sudah? Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan al-yawma akmaltu lakum dunyakum. Tidak ada ayat yang bunyinya kayak gitu. Tapi yang ada apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang dinyatakan telah sempurna oleh Allah itu agama. Allah tidak menyatakan dunia telah sempurna. Karena manusia ketika beraktivitas dunia selalu berkembang. Sehingga di zaman Nabi SAW ada nggak urusan dunia yang beliau tidak miliki? Banyak sekali, Pak. Beliau tidak pernah menikmati AC, tidak pernah menikmati pesawat, tidak pernah menikmati aneka fasilitas yang kita punya. Ada TV, ada kipas angin, ada kamera. Di zaman beliau tidak ada. Makanya tidak ada nas dalam Al-Quran kalau Allah menyempurnakan urusan dunia. Tapi yang Allah sempurnakan apa? Agama. Sudah? Sehingga untuk urusan dunia Allah serahkan kepada umat manusia. Silakan kalian berkreasi. Allah berikan insting kepada mereka untuk mengembangkan kreasi mereka dalam urusan dunia. Maka sekarang ya,
Anda menjumpai sesuatu yang baru dalam masalah muamalah, itu tidak berhenti, Pak. Akan ada perkembangan yang baru, akan ada sesuatu yang baru, akan ada sesuatu yang baru di masa mendatang. Di dunia kedokteran misalnya, teknologi dunia medis sudah sangat canggih. Ke depan akan ada baru. Ya, mungkin dulu tidak ada stem cell ya. Tahun berapa mulai diperkenalkan itu stem cell? 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan baru orang mulai membicarakan stem cell. Dulu tidak pernah ada. Cek bismillah. Nah, jadinya gimana? Dulu untuk urusan dunia, manusia dikasih kebebasan. Nah, agama dalam urusan dunia itu mengajarkan 2 hal. Di buku saya tulis, di artikel saya sebutkan. Pertama adalah aturan halal haram. Yang kedua, adab. Kalau masalah teknis, bebas. Tapi yang penting kau jaga halal haram dan kau jaga adab. Contoh misalnya, interaksi suami istri antara keluarga Indonesia dengan keluarga di daerah Arab, dengan keluarga di Eropa, sama atau beda, Pak? Beda. Dipengaruhi oleh apa? Budaya. Sehingga bagaimana cara orang Eropa seorang istri menghormati suaminya, ada sendiri. Bagaimana cara orang Jepang istrinya menghormati suaminya, ada sendiri. Nanti orang Indonesia juga punya cara sendiri, orang Arab punya cara sendiri. Maka masing-masing punya cara dipengaruhi oleh budaya. Silahkan. Yang penting tidak melanggar yang haram dan tetap menjaga adab. Karena 2 ini yang diajarkan. Maka dalam masalah interaksi muamalah, baik jual beli, sewa menyewa maupun yang lainnya, Anda akan diajarkan tentang batasan halal haram dan Anda akan diajarkan tentang bagaimana adab ketika bermuamalah. Baik. Yang kedua, urusan ibadah sekarang ya. Berikutnya adalah urusan agama akan mengatur masalah agama, masalah ibadah. Itulah aktivitas ketaatan yang dilakukan oleh hamba kepada Rabb-nya. Urusan ibadah ada 2. Ada ibadah lahir seperti salat, puasa, zikir dan seterusnya. Dan yang kedua ibadah batin. Ibadah batin itu apa? 6 rukun iman, itulah muaranya. Dan dalam Al-Quran banyak sekali pendidikan tentang ibadah batin. Perintah untuk mengimani A, perintah untuk mengimani B, perintah untuk mengimani C. Itu namanya ibadah batin. Sudah? Selanjutnya, bagaimana bentuk ibadah kita terhadap ibadah lahir dan batin? Untuk ibadah lahir berarti Anda jalani perintah ibadah tersebut, Anda jauhi larangan yang ada di sana, dan Anda kerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Ibadah batin berarti Anda imani sesuai dengan iman yang diajarkan. Anda imani sesuai dengan iman yang diajarkan. Maksudnya begini, mungkin bisa ditulis sebagai tambahannya. Manusia diperintahkan untuk beriman. Tapi apa yang harus diimani oleh manusia, mereka tidak diperintahkan untuk nyari, namun mereka diberi. Sehingga paket iman itu datangnya dari mana? Allah. Apa yang harus saya imani? Allah perintahkan kita untuk beriman. Wahai orang-orang muslim, berimanlah. Terus yang harus saya imani apa ya Allah? Allah kasih. Yang harus kau imani 1, 2, 3, 4 sampai 6. Sehingga kita tidak diminta untuk mencari sendiri. Coba bayangin Pak, kalau iman itu masing-masing manusia disuruh nyari sendiri. Kau harus jadi orang beriman. Sekarang cari sendiri apa yang akan kau imani. Kira-kira kalau ada 10 orang, berarti ada berapa iman? 10 model iman yang berbeda. Karena dia nyari sendiri. Sehingga perlu Anda pahami bahwa beragama ini diperintahkan oleh Allah. Dan bagaimana cara beragama, apa yang harus kita imani, apa yang harus kita yakini, Allah yang ngasih materinya. Maka iman itu bukan manusia yang nyari, tapi iman itu diajarkan oleh Allah kepada umat manusia. Baik, bisa diimani? Nggak bisa diimani? Bisa dipahami insyaallah? Yes. Mandok-mandok ya. Ngantuk apa gimana?
Hah? Mandok-mandok, I'm listening. Yang penting aku krungu. Baik. Oleh karena itulah, pada waktu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terkenal, namanya hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, apa saja yang dialog antara Jibril dengan Nabi? 1. Iman. 2. Islam. 3. Ihsan. 4. Kiamat. Baik. Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, dan ini mewakili amal batin. Lalu Islam, ini mewakili amal lahir. Kemudian tentang ihsan. Ihsan itu berbicara tentang teknis beramal. Seperti apa ketika saya melakukan amal lahir dan amal batin? Kau yakini bahwasanya ketika kau beramal seperti kau melihat Rabbmu. Kalau nggak bisa, perhatikanlah bahwasanya Allah melihatmu. Itu berbicara tentang teknis. Lalu berbicara tentang hari kiamat. Kenapa berbicara tentang hari kiamat? Karena semua ini nanti akan ada konsekuensinya di hari kiamat. Ketika Jibril pergi, Nabi SAW tanya kepada sahabat, Atadruna manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kata beliau, Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan dinakum, agama kalian. Sehingga seluruh agama terangkum dalam hadis ini. Baik. Maka peta agama kita ya kayak gitu, Pak. Sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala agama berupa syariat tadi, yang di situ mengatur urusan dunia dari sisi pendidikan halal haram, dan yang kedua adalah pendidikan tentang adab. Yang kedua berkaitan dengan isi dari aturan syariat. Isinya ada perintah, larangan, dan aturan. Maka ibadah seorang hamba dalam masa ini adalah ngikutin sebagaimana panduan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada bimbingan dalam belajar. Setelah kita paham peta agama, berikutnya kita perlu bimbingan dalam belajar. Baik. Saya mau tanya, kalau Anda memasuki daerah yang pertama kali Anda masuki, apa yang pertama kali Anda cari? Guide. Apa lagi? Peta misalnya. Nah, maka biasanya ini kita akan masuk kebun binatang. Ketika Anda masuk kebun binatang kan ada banyak jalan yang menuju ke banyak titik ya. Biasanya Anda minta apa? Peta. Di dalam ini ada apa saja sehingga kita butuh peta. Oh, gajah di sini, macan di sini, singa di sini, dan seterusnya. Sudah? Apa fungsi peta itu? Tentu saja kita tahu, Pak. Itu nanti akan mengarahkan Anda untuk bisa menempuh jalan yang benar, agar Bapak tidak tersesat. Baik. Orang yang masuk ke dalam agama, di dalam agama ini ada banyak sekali orang bersuara. Si A bersuara, si B bersuara, si C bersuara, si D bersuara, aneka suara ada di sini. Masuk Solo itu ada banyak wajah. Di dalam Solo ada 1000 warna, dan semuanya warnanya itu warna yang serius. Ijo betul-betul ijo, kuning betul-betul kuning, abang beranang, ireng peteng. Sehingga dengan adanya banyak warna itu, yang dibutuhkan orang itu apa? Peta. Kamu perlu mengenali peta agar kau tidak salah memilih warna. Sehingga dengan aneka macam warna tadi, kalau orang tidak punya pembimbing yang baik, maka kira-kira yang terjadi apa? Berpotensi mengalami penyimpangan. Karena itu manusia bisa mengenali agama karena mereka diajari oleh Allah. Allah berfirman di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran,
Dialah yang menciptakan manusia. Anda lihat di situ? Nikmat yang menjadi pengaruh dari rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat seperti apa sih pengaruh nikmat rahmat Allah itu, Anda bisa baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, kemudian Allah jelaskan aneka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Itulah pengaruh dari rahmat Allah. Nah, yang pertama kali Allah sebutkan apa? Allamal Quran. Sehingga nikmat pendidikan agama lebih utama dibandingkan nikmat khalqiyah. Allah menciptakan manusia, itu disebutkan yang kedua. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Dialah Ar-Rahman. Dia yang mengajarkan Al-Quran dan dia yang menciptakan manusia. Sudah? Berarti nikmat pendidikan lebih tinggi daripada nikmat penciptaan. Maka Allah sebut nikmat pendidikan lebih dulu sebelum nikmat khalaqal insan. Baik. Lalu dari mana manusia bisa mengenali bimbingan Allah itu? Dimulai dari para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Lalu beliau sampaikan kepada semua umatnya. Siapa yang mau ngikutin ajaran Nabi SAW, dia selamat. Dan siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, dia tersesat. Terlepas dari latar belakangnya. Baik. Sekarang saya tanya. Mana yang berstatus sebagai rahmat bagi alam? Ajaran Nabi atau nasab Nabi? Ajaran Nabi atau nasab Nabi? Ajaran atau nasab? Ajaran. Jadi yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ajaran beliau atau nasab beliau? Ajaran, ya. Baik, ini saya ulang-ulang biar jadi doktrin. Yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam. Itu adalah ajaran beliau. Kenapa Pak kok ajaran beliau? Karena kalau nasab itu terbatas. Hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan pengaruhnya. Baik, maksudnya gimana sih Pak? Coba Anda perhatikan. Bagaimana pengaruh nasab dengan ajaran. Pada waktu Nabi SAW pertama kali mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan di hadapan keluarganya, Rasulullah SAW kumpulkan siapa? Paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, keluarga beliau, dan seluruh anggota-anggota klan beliau dari kalangan Bani Hashim. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagi siapa yang tidak bisa hadir, arsala rasulan, dia mengutus wakil. Karena Muhammad ini dikenal sebagai orang yang sangat amanah, tidak mungkin dia ngundang kecuali karena urusan penting. Maka datanglah semuanya, karena mereka meyakini ini pasti undangan penting. Sebab yang undang siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mendakwai mereka. Nah, salah satunya beliau memanggil anggota keluarganya. Ya Safiyah, ammata Muhammadin, wahai Safiyah, bibinya Muhammad. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad. Nabi SAW menyampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah tu binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta hartaku yang kau inginkan, tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun di hadapan Allah. Itu Fatimah, Pak. Padahal kita tahu semua orang yang mengaku keturunan, ya, semua orang yang mengaku keturunan Nabi SAW, sumbernya dari mana? Fatimah. Yang beliau diberi peringatan oleh Nabi SAW, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Maka kalau misalnya ya ada keturunan Nabi SAW tapi tidak mengikuti syariat beliau, berarti gimana? Ya percuma saja. Ada keturunan beliau tapi tidak mengikuti syariat beliau, dia tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW. Tidak bisa diselamatkan oleh Nabi. Sebab dua ini berbeda, antara aturan syariat dan nasab.
Makanya Anda lihat, antara aturan syariat dan nasab ini dua hal yang berbeda. Maka Anda lihat, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Ahlul Bait atau bukan? Beliau Ahlul Bait atau bukan? Dari Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi. Dan beliau bukan Ahlul Bait. Yang menjadi khalifah penerusnya ternyata bukan Ahlul Bait. Karena ketaatan itu tidak harus berstatus sebagai orang yang punya nasab. Dua hal ini berbeda. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan, waman batta'a amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalnya telat tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Tapi Pak, nasab kan punya kelebihan. Iya, kita akui nasab punya kelebihan. Sebagaimana harta juga kelebihan. Sebagaimana pangkat dan jabatan juga kelebihan. Sebagaimana ketampanan juga kelebihan. Kesempurnaan fisik kelebihan nggak Pak? Kelebihan. Namun kelebihan ini semuanya sifatnya kelebihan ketika tidak diiringi dengan agama, nggak ada nilainya. Karena itu anaknya Nabi Nuh tidak bisa diselamatkan oleh bapaknya, walaupun dia nasabnya dekat dengan bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim tidak bisa diselamatkan oleh anaknya, walaupun beliau dekat dengan anaknya. Istrinya Nabi Lut tidak bisa diselamatkan oleh suaminya, walaupun dia dekat dengan orang saleh, dan seterusnya. Circle ini akan menjadi tidak ada nilainya jika tidak diiringi dengan agama. Dan itulah bukti keadilan Allah. Kalau agama itu berpihak hanya pada nasab, berarti ada yang cacat di sana. Ya, memang nasab diakui sebagaimana yang lain juga kelebihan diakui. Tapi ketika tidak ada nilai agama, maka tidak ada harganya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan manusia bukan pada nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Baik. Maka siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia mentaati Allah. Sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Seperti firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Ada orang mengatakan seperti ini. Coba nanti Anda nilai ini benar atau salah. Jadi Bapak, kalau Bapak menemukan hadis yang sahih, jangan langsung diamalkan. Cek dulu dengan Al-Quran. Kalau sejalan dengan Quran, silahkan diamalkan. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, jangan diamalkan. Salah atau benar? Salah atau benar Ustaz? Salah? Salah. Kenapa salah? Hah? Hadis tidak ada? Mana ada hadis berlawanan dengan Al-Quran? Sehingga cara berpikir ini sudah salah dari awal. Maka kalau ada orang punya prinsip, kamu ketika menjumpai hadis yang sahih, cek dulu dengan Quran. Jika sejalan dengan Quran, amalkan. Kalau tidak sejalan, jangan amalkan. Mana ada yang tidak sejalan dengan Quran? Sebab dua-duanya itu wahyu. Sebagaimana Allah memberikan wahyu berupa Quran, Allah juga memberikan wahyu kepada Nabi SAW berupa hadis. Hasan bin Atiyah pernah mengatakan, itu ulama tabi'in ya. Hasan bin Atiyah, ulama tabi'in mengatakan, Inna Jibril alaihi salam nazala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sunnah kama nazala ilaihi wa ma'ahu al-Quran. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu sunnah sebagaimana beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu Al-Quran. Maka dua-duanya wahyu Allah. Sehingga kalau sampai ada orang yang bilang bahwa cek dulu, kalau nggak sesuai tinggalkan, ini salah paham. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, lalu para sahabat belajar dari beliau, tabi'in belajar dari sahabat, dan demikian seterusnya turun temurun hingga sampai di zaman kita. Nah, maka sekarang mana yang lebih bernilai? Garis nasab atau garis pendidikan?
Garis nasab atau pendidikan. Jadi misalnya si A, dia belajarnya lurus. A dari B, B dari C, sampai dari sahabat, sampai dari Rasulullah SAW. Memang dia tidak punya garis nasab, tapi pendidikannya jalurnya lurus. Sehingga apa yang dipahami oleh orang ini persis sebagaimana akidahnya para sahabat dan diajarkan Nabi SAW. Si X, dia tidak belajar dari Nabi SAW. Entah siapa gurunya, ya. Entah siapa gurunya, tapi yang jelas dia punya pemikiran yang menyimpang. Tapi mungkin dia punya nasab. Sehingga jalur yang sebenarnya perlu dijaga itu jalur yang mana? Pendidikan. Karena pendidikan ini tidak boleh putus. Sebab kaum muslimin selalu butuh untuk mengenali kebenaran yang bersumber dari Nabi SAW turun-temurun dari satu titik ke titik-titik berikutnya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jalur nasab dengan pendidikan ini berhimpit. Masya Allah. Bismillah. Mati. Bismillah. Kita lanjutkan ya. Jadi Allah tidak jadikan antara jalur nasab dengan jalur pendidikan itu berhimpit. Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah. Bismillah, bismillah. Mati ini. Bismillah. Cek tes. Alhamdulillah. Tapi kadang putus juga. Putus. Gimana? Berarti yang kayaknya masalah bukan mikrofonnya ya? Mungkin sinyalnya. Sinyalnya gitu. Ada yang membawa sinyal lebih kuat ini. Wifi. Hah? Tidak tahu. Ya, ini ujian yang butuh atau receivernya didekatkan di sini bisa. Tapi ini pakai kabel kok. Ini kabel. Jadi nggak pakai sinyal. Nah, baik, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Namun tidak semua orang belajar dari jalur yang benar. Disitulah mulai muncul penyimpangan. Saat Nabi Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah di gunung, As-Samiri mempengaruhi Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Dia tersesat dan menyesatkan masyarakat karena tidak mengikuti Musa alaihissalam. Padahal waktunya sangat pendek, hanya 40 hari. Tapi dia mampu mengubah agama. Dari mana As-Samiri sampai bisa seperti itu? Karena dia punya syubhat. Apa syubhatnya As-Samiri, Ustaz? Sampai dia mengatakan bahwasanya patung itu adalah Tuhan. Ketika As-Samiri ditanya oleh Musa, qala fama khatbuka ya Samiri? Qala inni basurtu bil ma lam yabsuru bi. Aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Selanjutnya, faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha fakadzalika sawwalat li nafsi. Lalu aku mengambil jejak yang dilangkah yang diinjak oleh Rasul. Rasul di sini siapa? Jibril. Jadi As-Samiri kenapa dia menyimpang? Karena dia punya syubhat. Syubhatnya itu syubhat kesaktian. Berawal dari syubhat kesaktian itulah kemudian dia merasa ini layak jadi Tuhan. Pada saat Bani Israel menyeberangi lautan, As-Samiri itu melihat sosok naik kuda. Dia seperti sosok hologram yang tidak nampak kecuali hanya seperti bayangan. Saat kuda ini menginjak tanah, langsung tumbuh rumput. Nah, As-Samiri mengambil itu. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Aku mengambil satu genggam jejak Rasul. Rasul di sini adalah malaikat Jibril. Kemudian ditaruh di patung sapi. Fakadzalika sawwalat li nafsi. Itulah yang membuat hatiku jadi terpengaruh. Begitu ditaruh,
sapi itu mengeluarkan suara. Ya, walaupun ahli tafsir beda pendapat. Suaranya ini sumbernya dari mana, Pak? Ada yang mengatakan memang itu suara sakti. Ada yang mengatakan itu angin yang berembus masuk ke mulut sapi, keluar dari dubur sapi. Sebab patung sapi ini berongga. Dan ada dua lubang, lubang mulut dan lubang dubur. Begitu angin masuk, mengeluarkan lahu khuar. Dia mengeluarkan suara. Kemudian Samiri mengatakan, hadza ilahuna wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kita dan Tuhannya Musa, tapi lupa Musa ini Tuhannya ada di sini. Dia nyari di gunung, padahal Tuhannya ada di sini. Atas nama Musa. Padahal Musa tidak pernah mengajarkan nyembah patung. Maka gimana dia bisa dipercaya? Dia bicara atas nama Musa. Hadza ilahuna wa ilahu Musa. Ini Tuhan kami, Tuhan kita dan Tuhannya Musa. Percaya orang-orang yang tersesat itu. Akhirnya mereka menyembah anak sapi. Maka di sini Anda bisa lihat, dia tidak mengikuti ajaran Musa, tapi atas nama Musa. Dan banyak kasus seperti itu. Tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, tapi atas nama Nabi. Karena hanya dengan atas nama Nabi, di saat itulah orang akan diakui. Makanya Anda lihat ya, tentang sejarah Nabi palsu. Nabi palsu dengan kematian Nabi Muhammad SAW jaraknya berapa lama? Berapa lama? Gak sampai setahun. Tidak sampai setahun. Abu Bakar hanya menjabat selama 2 tahun. Dan beliau ngurusi orang murtad, tidak mau bayar zakat. Keberadaan Nabi palsu selesai dalam waktu 2 tahun. Dan pasukannya Nabi palsu ini banyak sekali. Kenapa kok sampai ada Nabi palsu? Terutama Musailamah. Musailamah kan pengikutnya paling banyak. Sehingga pada saat peristiwa perang Yamamah, pasukannya Musailamah ini banyak. Beda dengan Nabi palsu yang lain. Nabi-Nabi palsu yang lain itu gampang ditangkap. Sementara Musailamah ini yang paling sulit. Karena dia punya pasukan. Karena ada cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya? Sudah kayaknya. Jadi di zaman Nabi SAW masih hidup, ada orang yang berasal dari daerah Yamamah. Dia datang ke Madinah untuk belajar Islam. Namanya Ar-Rajjal bin Unfuah. Ar-Rajjal bin Unfuah. Nah, si Rajjal ini penampilannya orang yang khusyuk, pendiam, rajin ibadah, dan apalagi intinya penampilan orang yang soleh menurut kita. Standar orang yang alim lah ya. Tapi Ar-Rajjal ini ketika pulang ke Yamamah, ke Bani Hanifah, dia menyampaikan berita dusta bahwa Muhammad dan Musailamah itu bersekutu dalam kenabian. Ishtaraka fin nubuwah. Bersekutu dalam kenabian. Bersekutu itu berarti satu benda dimiliki berdua. Ini namanya bersekutu ya. Sebuah perusahaan dimiliki oleh A dan B. Begitu pemilik pertama mati, berarti selanjutnya pemiliknya tinggal pasangannya. Maka setelah Nabi Muhammad SAW mati, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka penerusnya adalah Musailamah. Percaya orang. Sedemikian cepat. Jadi tidak butuh waktu sekian puluh tahun baru muncul Nabi palsu. Hanya kurang dari 2 tahun sudah muncul aneka Nabi palsu. Karena berawal dari apa? Akidah yang salah tapi atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat selalu menjaga komitmen mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan kitabullah, sehingga mereka mendapatkan jaminan dari Allah tidak tersesat. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan jadi kafir sementara kalian membaca ayat-ayat Allah
dan di tengah kalian ada Rasulullah. Itu jaminan dari Allah. Sepanjang kalian berpegang dengan panduan dan kalian punya guru yang kalian ikuti, tidak akan tersesat. Masya Allah. Maka sahabat tetap bertahan sebagai mukmin walaupun mereka menghadapi ujian berat. Kecuali beberapa orang yang mereka murtad dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman mati dari Nabi dan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Baik. Intinya di sini, di poin ini kami ingin menekankan sebuah prinsip bahwa penyimpangan agama itu terjadi atas nama agama. Sehingga dia tidak atas nama yang lain, tapi atas nama agama. Dan atas nama agama yang tertinggi adalah atas nama Nabi. Maka dusta atas nama Nabi lebih parah dibandingkan dusta atas nama selain Nabi. Sebab kedustaan itu memberikan pengaruh sesuai dengan sosok yang didustakan. Misalnya, kalau saya berdusta atas nama Dr. Zuhad, kira-kira yang dapat pengaruh siapa, Pak? Followernya, tabiin beliau, insyaallah. Istri berapa? Oh, satu. Istri dan anak-anaknya. Itu kalau saya berdusta atas nama beliau, misalnya saya bilang, Pak Zuhad menyampaikan seperti ini. Dan orang percaya, paling dapat pengaruh adalah follower beliau, keluarga beliau. Kalau saya berdusta atas nama Pak Lurah, pengaruhnya semana? Satu kelurahan. Yang percaya di antara satu kelurahan ini banyak. Saya berdusta atas nama presiden, kira-kira pengaruhnya? Satu negara. Tapi kalau saya berdusta atas nama Nabi SAW, berapa pengaruhnya? Lintas negara, sedunia. Makanya Rasulullah SAW mengasih peringatan keras. Inna kadhibatan alaikum laisa kakadhibatin alayya. Dusta atas nama kalian itu tidak sebagaimana dusta atas namaku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Karena konsekuensinya berat. Sehingga kesesatan itu terjadi karena apa? Dia bicara yang tidak bersumber dari Nabi, tapi atas nama Nabi. As-Samiri berbicara tidak diajarkan oleh Musa, tapi atas nama Musa. Orang menyimpang berbicara atas nama agama, tapi tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tadi Pak, bahwa jalur pendidikan ini tidak boleh putus. Maka dari mana Anda bisa dapat ilmu ini? Dari si A, dari si B. Sumbernya adalah buku ini, sumbernya buku ini, sumbernya kitab ini. Jelas. Sehingga dulu para ulama kalau mendapatkan sesuatu yang baru, mereka punya satu pertanyaan. Man salafuka fi hadza? Kau dapat ini dari mana? Ya, aku ngarang, gak diterima. Dalam masalah agama tidak boleh ngarang. Orang dalam masalah agama dia harus bisa memastikan kau dapat ini dari mana. Ada nggak sumbernya? Kalau nggak buku yang sudah tertulis, atau kau dapat informasi dari seorang penceramah yang dia punya referensi, baru bisa diterima. Kalau dulu pakai sanad untuk mengukur tingkat validitas. Sekarang mungkin sanad tidak berfungsi untuk mengukur tingkat validitas. Maka yang dilakukan adalah referensi. Kamu ngomong kayak gitu dari mana? Dari sini. Alhamdulillah bisa diterima. Sebab orang tidak boleh ngarang dalam masalah agama. Lanjut ya. Nah, karena itulah kualitas agama seseorang ditentukan oleh gurunya. Kondisi agama seseorang ditentukan oleh gurunya. Sebab belajar agama sama dengan membangun ideologi. Jika gurunya menyimpang, maka dia akan ikut menyimpang. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita serap. You are what you absorb. Ini apa Pak? Iklan obat. Yang saya tempel di sini kan. Saya nemu obat tulisannya kayak gitu. Dan itu benar ternyata. Kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Kalau nggak salah vitamin C waktu itu. Ono tulisannya
kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Benar ini maksudnya. Dalilnya iklan obat. Baik. Berarti kalau orang suka menyerap pemikiran-pemikiran menyimpang, akidahnya jadi apa, Pak? Menyimpang dan sebagainya. Makanya tadi ya, mungkin para asatidzah yang ada di sini, kalau kemudian Ustadz bisa mengendalikan kurikulum di beberapa pesantren, terkadang ada kegiatan indoktrinasi yang itu wajib dijaga. Misalnya tentang buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sifatnya prinsip, wajib dijaga. Saya boleh sarankan kitabnya Al-Lalikai tentang masalah akidah, itu prinsip sekali. Dan ada ringkasannya. Apa judulnya? Judulnya tahu nggak? Nasyirul Ghummah atau apa itu? Itu lebih tipis, ya, kurang lebih hanya 400-an halaman, dan itu ringkasan dari sekian jilid dari bukunya Al-Lalikai. Atau mungkin Bapak bisa ringkas lagi, karena beliau menyampaikan akidah itu bersanad. Jadi misalnya pernyataan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dapat dari mana? Dari si A, si B sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad. Jadi orang sangat yakin, berarti yang kayak gini sudah diajarkan oleh ulama Ahlus Sunnah di masa silam. Bagaimana akidah para sahabat yang sekarang mulai banyak digoyang sama orang. Nah, yang model seperti ini diajarkan sebagai indoktrinasi biar mereka dapat ilmu saripati ini. Nah, kamu kalau menjumpai yang lain kembalikan ke sini. Cocok nggak dengan ini? Kok nggak cocok ya? Tabrakan, tinggalkan yang itu. Baik. Karena itulah dulu para ulama sangat perhatian dengan memilih guru. Sebab salah memilih guru sangat beresiko. Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kau mengambil agamamu. Sehingga kalau kau salah guru akan salah beragama. Maka bagian dari nikmat Allah adalah ketika seorang hamba setelah diberi oleh Allah hidayah Islam, Allah berikan kepadanya seorang guru yang bisa membimbing dia untuk mendalami Islam yang benar. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau pernah mengatakan, "Inna min ni'matillahi ala ibadihi ba'da an adkhalahu Allahu fil Islam ayyurshidahu bi syaikhin alladhi yurshiduhu ilal Islam." Di antara nikmat, kesempurnaan nikmat Allah kepada hambanya, setelah Allah berikan dia hidayah Islam, Allah berikan dia seorang guru untuk mendalami Islam. Agama ini seperti tadi, Pak, Anda memasuki sebuah lorong, butuh siapa? Pembimbing. Kalau guide-nya orang yang salah, kira-kira gimana? Guide-nya orang yang salah kira-kira gimana? Ngawur. Tapi kalau guide-nya orang yang ngerti jalan mana yang harus ditempuh, maka Anda belajar agama ini diarahkan kepada yang benar. Dan yang namanya akidah, ketika menyimpang, begini, orang itu akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun yang diyakini itu tidak masuk akal. Orang akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun tidak masuk akal. Baik. Pak Dokter, kalau dikasih kotoran kerbau nyentuh mau nggak, Pak Dokter? Tidak mau. Tidak mau. Kalau kebo bule? Tidak mau juga. Rebutan loh itu, Pak. Barokah. Sehingga diarak tanggal 1 Syuro. Banyak orang yang ikuti di belakang. Begitu nelek, rebutan. Insyaallah. Sempat ada di sini. Oh, jauh dari sini. Jauh dari. Tapi kan satu mazhab. Barakatu bakaratin. Berkahnya Baqarah ya. Subhanallah. Kok mau-maunya orang kayak gitu. Makanya orang akan melakukan tindakan apapun sesuai dengan keyakinannya. Sehingga walaupun sama-sama kafir, Pak, misalnya, Pak.
Tapi kafir versi 1 dengan kafir versi 2 berbeda ideologi, ini nggak mau melakukan itu. Contoh ya, orang ateis, kafir nggak dia? Kafir, jelas. Orang ateis. Dengan orang musyrik, pengagum berhala misalnya. Orang musyrik pengagum berhala. Nah, berhala ini disiram dengan aneka kotoran, ya, disiram dengan aneka kotoran, disiram dengan apa yang semuanya serba kotor. Diyakini oleh penyembahnya barokah. Ya. Orang ateis ini suruh nyentuh itu mau nggak? Jijik dia. Kenapa jijik? Saya tidak punya keyakinan seperti kamu. Tapi orang yang punya keyakinan seperti orang ini, Masya Allah, walaupun itu kotor, walaupun itu nggak karuan, dia anggap itu barokah sehingga diusap-usapkan di badannya. Maka mungkin bisa Anda lihat ya, seperti orang India ya, yang semuanya makanannya serba aneka kejorokan. Sehingga kenapa mereka ketika masak ditempel-tempel di badannya, kadang jualan kuah nyemplung seorangnya. Sebab dia punya keyakinan semakin banyak makanan yang tersentuh badan manusia, makin barokah. Itu keyakinan orang dia. Sehingga makin campur keringat, daging dan seterusnya, itu makin berkahi. Kita yang nggak punya keyakinan kayak gitu, Pak, dikasih muak kita, Pak. Tapi mereka yang punya keyakinan kayak gitu rela rebutan. Bapak pernah nggak rebutan Zam-Zam? Hah? Antri panjang itu pernah? Kenapa? Karena Anda yakin ini air yang bisa memberikan keberkahan. Atau orang rebutan nyentuh Hajar Aswad, itu ngapain sih? Batu cuma satu kayak gitu buat rebutan. Karena dia punya keyakinan ini batu istimewa. Tapi mereka yang tidak punya keyakinan tidak mau. Maka orang kenapa mau capek berjuang keras walaupun melelahkan? Karena dia tahu di sini ada nilai pahala. Maka salah akidah, salah amalan, sehingga perbuatannya jadi salah karena keyakinannya salah. Ada besi yang sudah berkarat itu, Pak, setahun sekali dikeluarin, Pak, dicuci pakai air tambah jeruk. Wah, udah air cuciannya tadi. Nah, ini pusaka nagari. Nah, jadi kerajaan-kerajaan itu punya senjata-senjata peninggalan masa silam, dicuci tiap tahun. Air cuciannya rebutan. Jadi bagi mereka yang saya nggak punya keyakinan kayak gitu, dia tidak akan mau. Disitulah kita bisa lihat manusia akan melakukan apapun sesuai dengan akidahnya. Maka selamatkan akidah Anda agar tidak jadi korban seperti ini.